Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar? Pagi Pak, baik Pak. Suara saya terdengar ya? Terdengar Pak. Oke. Ya, kita buka dulu ya. Untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini, kita buka dengan sama-sama kita berdoa. Menurut agama dan percaya masing-masing, berdoa dimulai. Ya, hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah industri pertanian ya, kelas B. Jadi hari ini kita akan masuk ke pertemuan kedua. Jadi untuk materi pertemuan di pertemuan 1, pertemuan 2 ya. Jadi hari ini nanti kita masuk pertemuan 2 tapi materinya ada gabung ya karena pekan lalu sebenarnya belum dijelasin lengkap untuk materinya. Tapi dua materi pertemuan 1 dan 2 itu sudah saya sampaikan, sudah saya taruh di Vclass. Jadi kalian bisa silakan mengakses materinya di sana. Nanti penjelasannya akan saya jelaskan pada hari ini. Nah, di Vclass juga sudah saya taruh juga assignment, jadi tugas ya, tugas namanya tugas jurnal perkuliahan. Saya jelaskan dulu sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini. Jadi tugas nanti setiap pertemuan, mulai dari pertemuan ini, saya akan memberikan tugas yang sebenarnya wajib ya, wajib kalian kerjakan. Tugas ini nanti apa yang kalian lakukan adalah kalian mencatat perkuliahan ya, setiap perkuliahan yang disampaikan oleh dosen, baik oleh saya ataupun oleh Pak Puput nantinya. Nanti kalian catat, kalian tulis. Kalau ditulis dalam bentuk dokumen Word ya, Microsoft Word, itu dua halaman A4, biasanya 2 halaman A4. Nah, tapi di sini saya minta kalian nanti kumpulinnya bukan berupa dokumen Word, gitu ya. Apa yang kalian kumpulkan, jadi yang kalian kumpulkan nanti berupa link gitu. Jadi berupa link dari sebuah halaman blog. Nah, di sini berarti kalian juga diminta untuk membuat blog, membuat sebuah blog. Ada yang tahu blog atau ada yang belum tahu halaman blog? Nah, di sini saya mencontohkan kalau alamat menggunakan web.if.unila.ac.id. Nah, sebenarnya ada blog dibuat oleh informatika ya untuk mahasiswa informatika. Di situ nama alamatnya web.if.unila.ac.id ini saya kasih lihat dulu deh ya biar sekalian. Nah, ini biasanya kalau mata kuliah PTI biasanya sih diminta untuk bikin ini nih. Oke, ini alamatnya web.if.unila.ac.id. Nah, sebenarnya weblog ini isinya tuh apa ya? Kayak tulisan-tulisan semua mahasiswa teknik informatika gitu dari angkatan berapa ya? Ini mulainya 2017 kalau nggak salah, 16 atau 17. Tuh, jadi semuanya di sini. Nah, nanti kelihatan nih mahasiswa yang baru akses siapa aja. Nah, ini rata-rata kemarin saya minta industri pertanian yang kelas C ya. Jadi mungkin ini anak-anak kelas C nih, nama-nama itu. Ada tugas industri pertanian dan lain-lain ini nama-nama anak kelas C. Nah, kalian bikin boleh di blog ini, boleh di misalkan kalian sudah punya halaman blog sendiri, boleh kalian pakai blog kalian. Nanti kalian tulis misalkan ya, contoh ya, punya siapa nih? Ini aja deh. Nah, ini contoh. Nah, ini jadi nyontek nanti, tapi jangan nyontek ya. Nah, misalkan seperti ini punya Levian Dandra. Nah, ini kalian bikin blog seperti ini, lalu nanti kalian bikin postingan berupa catatan perkuliahan pertemuan 2. Tuh. Apa yang saya sampaikan
pertama itu, terus kedua, kalian kan sebenarnya selain perkuliahan di kelas ya, tatap muka seperti ini, kalian juga punya kewajiban untuk belajar ya, belajar di luar pertemuan di kelas, belajar mandiri dan penugasan mandiri, penugasan terstruktur. Nah, belajar mandiri sejam, penugasan sejam. Nah, saya kasih penugasan untuk bikin ini. Nah, belajar mandirinya nanti kalian tambahkan waktu untuk belajar, untuk mencari apa sih yang sudah saya sampaikan, lalu kalian cari misalkan di internet ya, secara umum, baik berita maupun artikel-artikel maupun artikel ilmiah maupun artikel populer tentang yang saya sampaikan hari ini. Lalu kalian tulis di postingan tersebut. Kalian tulis apa sih yang dosen sampaikan, lalu kalian ternyata baca artikel ada informasi yang bisa ditambahkan, kalian masukkan juga di situ. Seperti itu. Nah, ini contohnya yang teman kalian buat. Nah, nanti yang kalian kumpulkan adalah ini. Ini kan di sini kalau kalian klik, nah dia bisa ya. Nah, ini nanti ada linknya. Nah, link ini yang kalian kumpulkan. Kalian copy, kalian masuk ke Vclass. Nah, ini yang kalian kumpulkan berupa link. Ini WebIF, Unila CID, terus garis miring, nama webnya, ini nama blognya, garis miring, tanggal, dan judul. Seperti itu untuk tugas. Ya, jadi nanti mulai pertemuan ini kalian tugasnya seperti itu. Kecuali nanti pertemuan lain mungkin ada tugas lain ya, tugas tambahan, misalkan tugasnya membuat apa ya, biasanya saya suka membuat rangkuman dari sebuah artikel, kalian cari sebuah artikel ilmiah, kalian rangkum, nah nanti tugasnya diganti, tugas untuk pekan itu adalah tugas untuk membuat rangkuman artikel. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu untuk tugas? Tugasnya sudah saya sertakan di mana ya? Di sini. Nah, di topik pertemuan 2 ini. Ya, sudah bisa dilihat ya. Oke. Untuk tugas sudah jelas ya. Mudah-mudahan sudah jelas. Nanti kita bisa mulai dari pertemuan ini. Oke. Saya izin untuk menampilkan presentasi untuk hari ini. Mana ya materinya? Bentar. Jadi ada 2 materi. Materinya sebenarnya materi pertemuan 1 dan materi pertemuan 2. Nah, ini sebenarnya sudah saya tampilkan di Vclass, bisa kalian baca masing-masing. Pertemuan 2 kok nggak ada. Bentar ya. Aduh. Oke. Aduh. Oke. Saya izin share screen untuk materi yang pertama. Di materi yang pertama itu kita akan belajar tentang apa itu yang dimaksud dengan precision agriculture ya, atau pertanian presisi. Saya sudah terlihat ya. Nah, apa yang dimaksud dengan pertanian ya? Sebenarnya kemarin kita sudah pertemuan awal tuh pas perkenalan kita belajar sedikit tentang pertanian. Nah, nanti kalian bisa cari secara detail apa sih pertanian itu, prosesnya seperti apa ya. Kemarin saya sempat menjelaskan bahwa pertanian itu ada penjelasannya, dia itu pertanian yang secara sempit ya, pengertian yang secara sempit maupun pengertian yang pertanian secara luas. Jadi kalau secara sempitnya, pertanian itu kita taunya ya yang ada di sawah gitu. Tapi kalau yang secara luas nanti
dikenal dengan istilah ada perkebunan, ada yang di sawah tersebut, lalu juga ada dunia perikanan. Oke, nah di sini nanti kita belajar pertanian itu ternyata prosesnya banyak, lalu kita bisa meningkatkan ya proses-proses pertanian tersebut dari kemarin tuh ada istilah hulu ke hilir, dari proses penyiapan lahan, penanaman sampai nanti dipanen, hasil panennya juga kita bisa optimalkan kembali dengan menerapkan ya teknologi IT, gitu ya. Teknologi-teknologi yang berkembang pada saat ini. Oke, nah ini kita akan mencoba mengenal apa itu pertanian presisi, lalu menerapkan teknologi TIK ya sebenarnya teknologi informasi dan komputer untuk meningkatkan produksi tanaman tersebut. Sebenarnya kemarin kita sudah jelaskan tentang revolusi industri, bagaimana revolusi industri itu mengubah semua model bisnis ya, model kegiatan usaha yang tadinya banyak dikerjakan oleh tenaga manusia, lalu mulai ada mesin uap, mulai berubah ya, mesin ikut membantu, lalu ada manufaktur yang secara mesinnya bisa lebih banyak lagi karena ada tenaga listrik, bukan hanya pakai uap, mesinnya bisa bergerak lebih optimal, lebih maksimal, maka semakin berkurang lagi tenaga manusia yang dibutuhkan, sampai ke industri 4.0 ini ya, ada terkomputerisasi, terdigitalisasi, tapi juga diotomatisasi. Jadi secara pintar, secara cerdas, proses bisnis bisa dikelola dengan teknologi yang ada saat ini. Sehingga tenaga manusia itu tetap digunakan, tapi semakin sedikit. Manusia itu tidak terlalu banyak terlibat di dalamnya. Nah, nanti orang-orang yang terlibat di dalamnya lebih banyak mengelola, mendevelop sistem tersebut. Jadi nanti seakan-akan prosesnya bisa berjalan secara otomatis, manusia mendevelop saja. Dan itu membantu semua kegiatan manusia ya, dari proses di hulu ke hilir. Nah, nanti industri 4.0 ini apa aja sih yang bisa kita kenal? Oh, banyak sekali, karena revolusi industri 4.0 itu erat kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi dan komputer. Dan itu bidang yang saat ini mahasiswa kalian semua ini pelajari ya di teknik informatika. Jadi baik di bidang komputer semuanya kalian bisa pelajari nanti mengetahui apa saja sih sebenarnya teknologi-teknologi yang terlibat di revolusi industri 4.0. Nah, sebenarnya apa saja yang kita pelajari ya. Revolusi industri 4 ini berkembang tuh tidak tiba-tiba, tidak tiba-tiba muncul gitu ya, karena berjalan aja gitu seiring dengan waktu orang meneliti, mengembangkan perangkat elektronik, perangkat komputer, lalu perangkat komputer itu bagaimana bisa dimiliki oleh semua orang, lalu bisa saling terkoneksi. Nah, itu semua yang menyebabkan perubahan, ya, revolusi, perubahan pada proses-proses di industri. Nah, industri ini sebenarnya bukan hanya manufaktur, pabrik gitu ya, tapi pola hidup bahkan berubah. Nah, nanti ada istilahnya society 5.0. Nah, kehidupan bermasyarakat yang berubah juga gitu ya. Jadi tadinya masyarakat itu mungkin hanya konvensional ya, seperti biasa, tapi nanti yang society 5.0 itu kita semua tidak hanya terkoneksi ke internet, tapi ada otomatisasi, terus ada terhubung dengan perangkat-perangkat yang otomatis, dan ada perangkat yang digerakkan mungkin oleh robot, bukan oleh manusia. Nah, itu society 5.0. Itu lebih mendalam lagi pemahaman tentang revolusi industri 4.0 yang merubah pola kehidupan masyarakat, bukan hanya industri. Nah, jadi industri 4.0 ini bukan hanya merubah bidang manufaktur ya tadi ya, bidang pabrik, tapi sampai bidang pertanian yang dulu itu kalau kita tahu pertanian itu ternyata hanya digunakan oleh orang-orang dikerjakan ya harus secara menggunakan fisik gitu ya, menggunakan fisik para petani gitu ya, dan tidak ada campur tangan teknologi yang begitu banyak. Dulu kalau secanggih-canggihnya teknologi itu digunakan oleh bidang pertanian, misalkan orang-orang yang fokus meneliti di bidang pertanian gitu. Misalkan sekarang tuh ada cara budidaya yang dulu itu mungkin harus pakai tanah, sekarang tidak pakai tanah. Itu dikembangkan bagaimana ada hidroponik dan lain-lain. Nah, itu
yang mengembangkan kan teman-teman di pertanian. Tapi ternyata kita bisa juga nih teknologi informasi dan komputer yang dulu banyak diterapkan di industri ya, industri baik itu manufaktur, industri perbankan ya yang banyak menggunakan, lalu ada industri IT itu sendiri. Tapi ternyata IT itu mengubah tadi society, kehidupan bermasyarakat, kehidupan secara umum juga gitu. Karena perangkatnya semakin mudah dikenal, semakin mudah didapat, bisa diterapkan, ilmunya itu fleksibel ya, tidak kaku. Nah, ternyata pertanian ini juga bisa diterapkan beberapa perangkat elektronik, beberapa perangkat lunak bisa kita terapkan, kita kembangkan untuk meningkatkan proses pertanian tersebut. Ini ada banyak sekali ya yang bisa kita kenal ya. Nanti kalian akan menemukan ada istilah drone ya atau UAV, UAV ya. Lalu nanti ada perangkat IoT. IoT itu biasanya perangkat yang menggunakan beberapa sensor, lalu bisa sensor tersebut. Sebenarnya sensor itu adalah perangkat yang eh, tidak canggih ya, dia cuma hanya melihat, mengecek, sensing gitu ya, merasakan. Tapi kalau tidak diolah dia hanya bisa memberitahu bahwa ada perubahan-perubahan yang terjadi dari sensor tersebut. Tapi kalau diolah lebih lanjut, kita bisa monitoring, datanya bisa kita simpan, bisa kita analisa dari data yang dihasilkan, yang ditangkap oleh sensor tersebut. Maka apa yang kita lakukan, kegiatan apa yang kita lakukan selanjutnya berdasarkan data yang diambil oleh sensor tersebut harusnya lebih optimal gitu ya. Secara keilmuan itu secara teori harusnya bisa lebih optimal. Macam-macam nanti perangkat yang bisa kita lihat ya. Kita lihat selanjutnya ada apa saja sih industri 4.0 ini yang bisa diterapkan ya. Tidak terbatas, tapi ini yang banyak digunakan saat ini. Oke, yang pertama pada sisi pengolahan lahan gitu ya. Jadi sebenarnya bukan hanya pengolahan lahan ya, tapi ini sebagai contoh gitu. Nah, ini ada 3 gambar. 3 gambar ini menunjukkan beberapa perangkat-perangkat yang banyak digunakan pada saat ini. Yang pertama yang kiri atas ya, kita lihat itu ada alat untuk penyiraman pestisida lah ya, pestisida ataupun pupuk yang disemprot menggunakan traktor. Nah, sebenarnya kalau kita di teknik informatika, kita bukan mengembangkan traktornya gitu ya, tapi kita bisa mengembangkan otomatisasi dari alat tersebut. Nah, kalau kita lihat sebenarnya lebih dekat lagi, ini traktornya tanpa awak juga nih, tanpa awak gitu. Jadi traktornya bisa bergerak sendiri, diprogram. Bagaimana ketika nanti setelah diprogram, dia bisa bergerak sendiri. Gitu ya. Lingkup penyiramannya sejauh apa, lalu seberapa banyak dia harus mengeluarkan cairan dari alat tersebut. Nah, ini bisa diprogram dengan menggunakan perangkat-perangkat lunak ya, lalu juga digabung dengan perangkat keras atau hardware-nya yang kita kelola gitu ya. Secara teknologi informasi dan komputer tadi. Itu yang pertama, dan ini banyak digunakan pada saat ini di dunia pertanian. Sebenarnya ini mencontoh dari manufaktur tadi ya. Kita kalau melihat pabrik-pabrik mobil itu sebenarnya sudah menggunakan teknologi seperti ini, robotika gitu ya, otomatisasi, lalu mereka membuat sebuah program dari perangkat yang tadinya bergerak dia dibantu oleh manusia, banyak dibantu manusia, sekarang bisa langsung diprogram. Nah, ini contoh yang pertama. Lalu yang kedua, kita kenal istilah drone ya, istilah umumnya pesawat tanpa awak ya, sebenarnya pesawat tanpa awak yang bisa diterbangkan menggunakan remote ya atau dari jarak jauh. Lalu pesawat tersebut bisa terbang dalam radius tertentu sesuai dengan kemampuan dari antena ataupun kemampuan dari komunikasi antara si remote dengan drone tersebut atau UAV tersebut. Nah, ini banyak digunakan. Kalau misalkan kita kenal sekarang tuh banyak digunakan untuk mengambil gambar ya, foto maupun video. Nah, ternyata dari foto dan video tersebut bisa digunakan untuk pemetaan gitu ya. Jadi bukan hanya mengambil gambar ya, tapi pemetaan itu misalkan drone tersebut akan terbang setinggi 100 meter dari permukaan tanah gitu ya. Lalu drone tersebut membawa kamera dengan resolusi 4K ya. Sekarang yang bagus tuh ada 4K lah.
4K gitu ya, resolusi yang bagus dari ketinggian 100 meter, dia akan mengambil gambar lahan di bawahnya. Nah, itu bisa diukur gambar yang diambil oleh si drone tersebut luasnya berapa sih secara umum gitu. Nah, petani-petani kita sekarang permasalahannya terkadang seperti itu. Dia tahu lahannya, misalkan dia mengelola lahan yang begitu luas gitu ya. Kalau yang lahan petakan mungkin udah ada kelihatan petak-petaknya. Kalau yang lahan terlalu luas, dia akan agak sedikit kesulitan. Nah, nanti kalau dengan bantuan drone, dia akan lebih mudah. Pertama mengukur sebesar apa sih lahan dia, lalu dia bisa mengukur juga lahan, posisi lahan yang mana misalkan harus dikelola dengan lebih baik karena mungkin jauh dari sumber air misalkan. Jadi dia harus merencanakan bagaimana membuat saluran air ke lahan tersebut. Atau misalkan ketika sudah ditanami, mana sih posisi dari lahan tersebut yang sudah lebih matang duluan ya, lebih lebih cepat untuk bisa dipanen. Nah, itu bisa kelihatan dari gambar yang diambil oleh drone dari ketinggian tertentu. Dengan jarak tertentu, dengan resolusi kamera tertentu, maka bisa ada pengukuran-pengukuran yang digunakan menggunakan sebuah perangkat lunak. Nah, ini banyak digunakan pada saat ini, bahkan bukan hanya pertanian ya, mungkin kalau kebakaran lahan ya sekarang banyak terjadi kan kebakaran lahan tuh sebenarnya bukan lahan yang terbakar. Terkadang lahan itu tidak terbakar karena insiden gitu ya, bukan karena alam, tapi terkadang memang dibakar untuk mempermudah pemanenan. Contohnya panen di Lampung itu yang banyak terjadi kebakaran lahan biasanya tebu, tanaman tebu. Jadi lahan tebu itu sering dibakar lahan tersebut untuk memudahkan proses pemanenan. Nah, ini menjadi permasalahan gitu ya untuk beberapa orang karena asapnya kemana-mana. Tapi memudahkan si para petani. Nah, ini dilema juga. Nah, biasanya eh, pihak-pihak terkait, aparat yang terkait, misalkan untuk menangani kebakaran lahan tersebut, dia bisa melihat nih sebenarnya lahan ini terbakar atau tidak bisa kelihatan tuh dari menggunakan drone ya, dari atas, dari udara gitu. Kalau bentuknya rapih gitu kan, kalau pertanian tebu itu kan rapih ya, nggak acak-acakan kalau petani itu menanam pasti ada barisannya. Nah, kalau bekas bakarannya rapih, kalau kelihatan dari udara bentuknya rapih, maka bisa ditebak sebenarnya itu adalah lahan yang dibakar secara sistematis lah bahasanya, secara terstruktur untuk memudahkan tadi proses pemanenan. Kalau kebakaran yang secara insiden kan biasanya kebakarannya bentuknya nggak rapih gitu kan. Kalau dari udara tuh kelihatan bentuknya hanya di sebelah barat saja yang terbakar, tidak keseluruhan. Nah, itu seperti itu. Jadi menganalisa kejadian-kejadian atau menganalisa sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Atau misalkan di SDGs ya di tempat saya itu memetakan daerah mangrove tuh daerah apa? Mangrove itu bahasa Indonesianya. Mangrove itu ada di pantai-pantai ya, di pantai tumbuh baik secara alami maupun yang ditanam. Nah, itu banyak dibudidayakan pada saat ini karena menjaga garis pantai tersebut supaya tidak terkikis air laut ya. Karena kalau kosong aja melompong gitu tanpa ada tanaman mangrove tersebut, sebenarnya ketika air laut itu pasang, lalu turut pasang surut setiap saat, eh, garis pantainya akan terkikis gitu ya, karena ya kemakan air laut tadi. Gitu. Nah, kalau ada mangrove yang ditanam di pinggir-pinggir pantai, di garis-garis pantai, itu akan sedikit banyak mengamankan tanah-tanah yang ada di pinggir pantai tersebut. Nah, untuk mengetahui mangrove itu sudah tumbuh atau belum, sebenarnya bisa dengan manual gitu ya, dengan menyusuri garis pantai, tapi kan panjang dan kita tidak tahu seberapa luas. Nah, sekarang dengan adanya teknologi drone ini lebih mudah. Dari udara bisa diukur, bisa secara presisi tadi gitu ya, bisa kelihatan diukur, ini bisa dengan mudah, lalu bisa dicatat. Jadi orang tidak perlu lagi jalan tuh menyusuri sepanjang hutan mangrove tersebut. Seperti itu. Nah, ini yang membantu. Nah, ini ada dua teknologi yang banyak digunakan. Lalu ada satu lagi teknologi namanya pertama monitoringnya ya. Jadi dari tadi kita punya alat drone, bisa terbang, bisa ada di atas.
Nah, kalau kita nggak bisa monitoring hasil tangkapan dari sensor yang dibawa oleh drone, jadi drone itu bisa bawa sensor bukan hanya kamera ternyata, gitu ya, tapi dia bisa bawa GPS atau bisa bawa sensor-sensor lain sesuai dengan kekuatan si drone tersebut. Nah, jadi kalau misalkan drone-nya yang kita beli pasaran ya di industri, kayak apa, merek yang terkenal sekarang DJI ya, mungkin kebanyakan mereka bisa bawa kamera gitu ya. Nah, tapi kalau sebenarnya kita bisa bikin drone sendiri untuk bisa membawa sensor-sensor lain gitu ya. Beratnya juga bisa lebih berat dibandingkan kamera. Bahkan sensor G itu drone G itu banyak digunakan penelitian, diganti tuh kameranya dengan sensor lain. Jadi nanti ada bidang keilmuan namanya remote sensing, penginderaan jauh ya, namanya remote sensing. Bagaimana kita bisa melihat dari jarak jauh, ya, melihat dari atas. Sebenarnya remote sensing itu menggunakan satelit. Satelit itu kan sebenarnya isinya ada sensor-sensor yang dibawa, diterbangin ke atas. Sensor itu bisa melihat sampai bahkan lapisan bumi berapa meter di bawah tanah gitu ya. Itu bisa kelihatan. Nah, ini yang murah menggunakan drone. Gitu. Banyak dikembangkan saat ini. Nah, itu yang lalu sekarang bagaimana kita bisa memonitor sensor tersebut. Sensor tersebut kan menangkap data. Kita bagaimana bisa memonitoring? Nah, kita bikin sebuah dashboard. Ada dashboardnya ya. Dashboard itu ya tampilan gitu ya, tampilan. Nah, kalau dashboard kan istilahnya sebenarnya ada di mobil ya. Mobil itu dashboard bagian kita kemudi di bagian depan tuh dashboard namanya. Nah, dashboard ini isinya panel-panel kan kalau di dalam mobil itu panel-panel RPM, panel apalagi, panel AC, panel ada radio dan lain-lain. Nah, sama istilah dashboard digunakan di bidang teknologi informasi dan komputer itu sebuah dashboard 4 isinya panel-panel, informasi-informasi dari misalkan kita berbicara IoT, panel-panel informasi dari sensor-sensor yang digunakan. Nah, misalkan kita satu pertanian, kita taruh ada sensor yang mengecek suhu udara pertanian ya. Misalkan ada suhu, ada pH tanah dan kelembapan, sama satu lagi menggunakan drone. Gitu. Nah, ini karena banyak sensor yang kita gunakan, kita nggak mungkin dong ngecek satu persatu. Nah, supaya mudah kita buat sebuah monitoring system, sebuah sistem cerdas gitu ya, kita jadiin satu, kita bisa memonitor semua sensor tersebut yang digunakan pada satu pertanian. Nah, ini banyak dikembangkan juga pada saat ini, banyak dikembangkan tapi belum sebanyak perangkat-perangkatnya tadi, belum sebanyak drone-drone tadi gitu ya. Kalau drone itu harganya G itu yang lumayan harganya itu ya seharga motor ya, seharga motor apa ya? Motor apa sekarang? Honda Beat ya, Honda Beat ya 15 sampai 17. Nah, itu kalau kita bikin monitoring ya, kita bisa programming. Nah, itu kira-kira harganya sama dengan perangkat drone. Nah, itu belum banyak yang yang bisa membuat sebenarnya orang-orang yang memang bergelut di bidang bahasa pemrograman. Ya, secara umum sebenarnya orang-orang yang banyak bergelut di bidang bahasa pemrograman ya kita, orang-orang di teknik informatika atau orang-orang yang belajar di bidang komputer tadi. Nah, ini sistem smart farming, sistem ada smart city, smart home, mereka butuh alat untuk memonitor ya, perangkat untuk memonitor. Sebenarnya bukan hardware ya, tapi software-nya tersebut. Software-nya masih jarang. Nah, kini kita bisa kembangkan untuk bisa memantau sensor yang kita gunakan. Tuh, nah, ini nanti ada istilah smart farming. Kenapa dibilang smart? Karena kita bisa memantau lahan kita secara tepat dengan sensor yang tepat juga ya. Jadi kalau sensornya salah ya salah. Kita mau ngecek kesuburan pH, tapi kita pakai sensor udara, gitu ya, sensor suhu udara, ya itu salah, nggak tepat. Nah, ini kita harus menggunakan sensor yang tepat, kelola dengan baik. Nah, ini baru bisa dimonitor saja ya, belum sampai ke analisa. Nanti kalau bisa ke analisa, ada datanya disimpan lalu dianalisa. Kalau dianalisa itu nanti ternyata tanah, misalkan saya punya lahan nih 2 hektar, saya belum tanami apa-apa, saya taruh sensor dulu, saya cek pH tanahnya berapa, lalu perubahannya selama 1 bulan, pH tanahnya range-nya berapa. Nah, berarti bisa bisa ketahuan nanti, oh lahan saya ini tepatnya ditanami tumbuhan jenis A, B, atau C. Yang jenis yang di luar itu tidak bisa ditanam. Nah, ini lebih presisi ya, makanya lebih tepat. Makanya disebut pertanian yang presisi sesuai dengan ukuran-ukuran dan hasil analisa, bukan hasil apa ya kira-kira gitu ya. Kalau petani sekarang kadang kan kira-kira oh nih ditanam oh numbuh nih subur, tapi sebenarnya kalau kita bandingkan dengan yang
misalkan tanaman manggis nih ternyata bisa tumbuh nih di tempat saya. Tapi sebenarnya bisa lebih optimal lagi kalau kita tahu nih jenis tanah yang tepat, manggis tersebut butuh, gizinya seperti apa. Kalau kita bandingin dengan yang, biasa-biasa saja nanti manggisnya, akan kelihatan tuh, oh, manggis yang bagus, manggis yang kurang bagus. Nah, itu kalau misalkan nanti sudah kita bisa menghasilkan mutu tanaman yang bagus, itu kita bisa jual, jualnya bisa lebih baik gitu ya. Jadi jualnya bukan hanya di lokal saja tapi bisa keluar juga. Ini dari sisi pengolahan lahan. Nah, ini tadi ada monitoring ya, monitoring itu, terkait memang dengan IoT. IoT tadi, IoT itu Internet of Things gitu ya, bagaimana kita, mengkoneksikan semua perangkat-perangkat elektronik yang ada ya. Perangkat elektronik sebenarnya tadi sensor itu perangkat elektronik, dia bisa menangkap, merasakan sesuai dengan, fungsinya dia, misalkan pH, dia bisa merasakan pH, perubahan pH, sensor suhu bisa merasakan perubahan suhu, lalu misalkan sensor, gas ya, dia bisa merasakan gas sesuai dengan gasnya, misalkan gas, CO gitu ya, gas CO. Bisa kalau ada CO-nya terlalu tinggi, dia bisa merasakan, bisa mengirimkan informasi perubahan. Nah, bisa gunakan monitoring. Monitoring ini memang, eee, apa ya sebutannya, sensornya banyak, monitoringnya tuh masih belum banyak yang mengembangkan. Banyak, membutuhkan orang-orang yang fokus ke arah bidang monitoring ini. IoT itu banyak yang mengembangkan di sisi hardware gitu ya, jago-jago, tahu bidang data komunikasi atau jaringannya banyak, tapi yang menangkap semua informasi sensor tersebut lalu menyatukannya dalam bentuk monitoring ini masih sedikit. Tuh, ini makanya kita butuh tenaga-tenaga yang ahli di bidang teknik informatika untuk mengembangkan monitoring ini. Jadi, peluangnya masih banyak ke depannya gitu ya, di bidang apapun ya salah satunya bidang pertanian untuk membuat monitoring ini. Lalu kemudian pemasaran ya, tadi kita sudah bicara tentang pengolahan lahan. Nah, ini di sisi, pemasaran. Pemasaran itu kan lebih ke ujung lagi ya, sudah di akhir setelah pemanenan. Nah, sini yang banyak dikembangkan saat ini adalah aplikasi-aplikasi, baik itu berbasiskan website maupun yang berbasiskan mobile apps, gitu ya. Nah, ini, contoh ya, mungkin kalau dilihat sekarang entah masih ada atau enggak nih si kumis.com, Pak Tani Digital. Kalau yang saya lihat masih berjalan itu aplikasi namanya Tanihub ya, tulisannya Tanihub. Nah, Tanihub ini, banyak di Jabodetabek sih, Jakarta, Banten. Jabodetabek dan Banten kalau nggak salah. Nah, ini pengembangan bagaimana software tersebut bisa menemukan antara si petani dengan si customer secara langsung. Jadi, jalur supply chain di tengah-tengah antara hasil panen ke customer itu dipotong gitu ya dengan aplikasi tersebut. Nah, kalau yang konvensional kan petani, panen, hasil panennya dijual, tapi yang beli itu bukan pembeli langsung, tapi bisa jadi, orang distributor ya. Distributor kalau yang kita kenal kalau di desa-desa itu tengkulak gitu ya, orang-orang yang berani ke petani-petani membeli dengan harga murah. Nah, tapi dia bisa menjual dengan harga mahal di perkotaan. Nah, ini kita bisa memotong jalur-jalur tadi yang menyebabkan harga komoditas tersebut mahal di perkotaan atau di customer, menggunakan aplikasi ini, aplikasi pemasaran. Yang bisa buat siapa ya? Yang bisa buat orang yang mengerti pemrograman pastinya gitu ya, mengerti pertama jalur bisnis pertanian tadi, lalu bisa mengerti pemrograman. Jadi bukan hanya mengerti bahasa pemrograman, tapi kita mengerti bisnis pertanian tadi. Pertanian, misalkan kita mau butuh beras, berarti kita harus ke daerah yang banyak menanam padi gitu ya. Lalu kita komunikasi dengan para petani di sana, bahwa jelaskan bahwa kita punya sistem mau membantu para petani, menjual, produknya. Nah, baru kita bikin model bisnisnya seperti apa, kita jual. Setelah kita kita bikin, produknya, kita harus, menawarkan ke customer dong. Promosi gitu ya, kita punya aplikasi ini bisa menawarkan menjual, komoditas-komoditas pertanian. Ini harus harus bisa promosi. Jadi bukan hanya jago coding, tapi kita bisa jago komunikasi gitu ya, kita mengetahui proses bisnis, bisa marketing juga gitu. Nah, ini ya kalau misalkan kalian tertarik di bidang kemarin ada banyak terus pengen bikin startup. Nah, bikin startup itu ternyata
Bidang ilmu yang dibutuhkan bukan hanya programmer ya. Jadi ada orang yang jago coding, ada orang yang jago komunikasi, jago ngomong, ada orang yang jago jualan. Jadi kalian minimal harus punya 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 3 kemampuan tersebut. Tuh. Oke, next. Nah, ini tadi aplikasi penjualan. Kalau ini aplikasi pertanian. Apa sih aplikasi pertanian? Mungkin kalian jarang ketemu nih aplikasi-aplikasi kayak gini. Contohnya misalkan yang banyak digunakan sekarang itu aplikasi untuk eh, investasi. Ya, bagaimana sebenarnya awalnya ketika petani itu ingin menanam, mereka butuh modal gitu ya. Modal untuk beli bibit, modal untuk misalkan lahannya luas, mereka harus mengerjakan bersama-sama dengan para petani yang lain, maka harus bagi modal awal ya untuk misalkan ya butuh tenaga, harus makan minum gitu. Nah, mereka butuh modal awal untuk menanam tersebut. Tapi mereka tidak punya modal, tidak punya duit. Nah, ternyata di tempat lain ya, entah di kota lain, di desa lain, banyak orang-orang yang punya dana, mereka punya cukup dana, tapi tidak tahu nih harus menginvestasikan di mana. Nah, ini ada beberapa aplikasi yang menemukan antara para petani yang butuh modal dengan orang yang punya banyak duit gitu ya. Pokoknya punya banyak duit dan ingin berinvestasi, ingin mengembangkan misalkan dunia pertanian. Dibikin aplikasi yang menjadi penengah lah di antara dua pihak tadi, petani dan orang yang ingin berinvestasi. Nah, ini banyak digunakan hari ini, yang banyak masih berkembang tuh salah satunya iGrow, terus apa lagi ya? Ada banyak, bahkan ada alumni Unila juga punya aplikasi kalau nggak salah iGrow ya. Nah, ini selain menguntungkan dari orang yang berinvestasi, tapi juga menguntungkan petani ya. Mudah gitu, mudah untuk mendapatkan dana. Misalkan contohnya butuh dana sebesar 10 juta untuk perikanan ikan lele gitu kan. Dan ini akan kembali balik modal selama 3 bulan gitu ya. Karena selama 3 bulan nanti lelenya dipanen, dijual gitu. Nah, itu ditawarkan satu paket pemodalan itu 10 juta 1 juta gitu. Jadi untuk 10 orang kita butuh dana 10 juta. Nah, 10 juta itu dibagi 10 orang gitu ya, 10 orang yang mau mau investasi. Jadi sejuta, sejuta, sejuta sampai 10 orang, nanti ketemu 10 juta, 3 bulan kembali ke orang yang berinvestasi mungkin dengan untungnya. Jadi ada bagi hasilnya gitu. Pasti jualnya harus untung kan para petani. Nah, ini menguntungkan dari pihak petani, menguntungkan dari pihak si investor tadi dan memudahkan. Gitu. Kita tidak perlu keluar rumah, kita tidak perlu cari ke misalkan kita mau investasi di bidang perikanan, kita nggak perlu nyari-nyari tuh ke daerah yang mengembangkan perikanan, kita nggak perlu turun ke lapangan, tapi hanya install aplikasi bisa dengan mudah. Oke, ini untuk materi yang pertama, ada pertanyaan dulu. Jadi materi kan nanti ada 2 ya. Secara umum tadi aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk bidang pertanian, baik pertanian yang dari pengolahan lahan, lalu pemasaran, lalu sampai menemukan antara si pemilik modal dengan para petani yang membutuhkan modal. Oke, sebentar saya share materi yang kedua. Oke, materi yang kedua ini materi pertemuan kedua sebenarnya tentang e-aquaculture. Nah, jadi kalau kita tadi sudah sempat saya jelaskan bahwa bidang pertanian secara sempit dan luas ya. Kalau secara luas ternyata kita nanti bahas juga masalah perkebunan, ada juga masalah perikanan. Nah, perikanan perkebunan itu kalau dibagi lagi banyak lagi tuh komoditasnya ya, sesuai dengan komoditasnya. Kalau perkebunan ada yang sayuran, ada buah-buahan. Kalau misalkan yang perikanan tuh macam-macam juga, ada perikanan yang di tawar, bahkan ada yang di air laut. Nah, di sini nanti kita coba tentang monitoring tambak udang. Kenapa tambak udang? Karena ini sebenarnya hasil penelitian yang apa ya, kearifan lokal. Kearifan lokal tuh dekat dengan kita karena kita di Unila, maka menggunakan studi kasus yang ada di Lampung secara umum. Jadi rekayasa e-aquaculture untuk monitoring tambak udang, itu Mas.
masih tambak udang. Nah, ini kita lihat dulu, apa sih yang melatar belakangi ya, yang menjadi latar belakang. Ternyata kalau kita lihat Lampung itu ya, kita mungkin ya manusia secara umum gitu ya, kita kuliah mungkin lebih sering, hidup di daratan gitu ya, pasti di daratan lah. Jarang kita melihat ternyata di Lampung secara umum itu, terhubung berdekatan dengan, laut ya, laut. Jadi, lautnya ini juga sangat kaya gitu dan belum banyak dieksplor di dalamnya. Kalau kita nanti ketemu anak-anak, perikanan ya, perikanan dan kelautan di Unila, mereka tuh seneng apa, berenang gitu ya, berenang, diving untuk mencari, mendata ikan-ikan yang ada di laut. Bayangin aja ikan-ikan yang ada di laut di sekitaran Lampung itu ternyata cukup cukup banyak dan itu, masih banyak apa ya, kesempatan untuk kita, bisa mengeksplor tersebut ya, bisa untuk mengembangkannya. Bahkan di Indonesia secara umum, perikanan itu ya sangat luas tuh, sangat banyak dan sangat kaya. Bahkan kemarin ya kasus-kasus yang terakhir ya masalah, masalah korupsi aja, korupsi di, lobster ya, kalau kemarin kan lobster, bagaimana mensuplai benih lobster itu ke luar negeri. Padahal kalau benih lobster tersebut bisa kita kelola dengan baik, kita hanya cukup menjual lobster yang sudah dewasa gitu. Lobster yang sudah dewasa kalau dijual itu, harganya lebih mahal dibanding ketika kita menjual hanya benihnya. Karena kalau benih lobster itu ternyata hanya dimiliki negara-negara tertentu yang, suhu lautannya ya, suhu lautnya itu hangat mungkin ya. Jadi lobster itu lebih berkembang biak dengan baik. Dan salah satunya di Indonesia yang punya banyak benih lobster yang, kualitas baik. Nah, kalau kita jual benihnya, orang lain bisa mengembangkan benih tersebut, gitu. Nah, selain lobster ternyata di Lampung itu yang banyak ya ada benih udang gitu ya, udang dan apa, udang tambak dan bisa dikembangkan. Perikanan secara umum perikanan di Lampung ini bukan hanya udang, tapi macam-macam ya. Kalau kita lihat, eee, perikanan air tawar aja, sangat banyak dan sangat menguntungkan gitu ya. Karena kalau saya lihat dibandingkan di daerah Jakarta ataupun di Jawa secara umum, orang Sumatera sebagian selatan tuh suka sekali dengan, produk-produk hasil perikanan darat gitu ya. Misalkan mereka suka bikin pindang gitu ya, makan-makan, apa aja pindang ikannya macam-macam tuh, ikan A, B, C, D itu banyak. Nah ini ternyata, dengan adanya makanan khas dari suatu daerah akan menyebabkan perikanan tadi bisa berkembang juga, gitu. Nah ini ternyata, udang ya, yang udang ini, ataupun perikanan yang laut belum banyak digemari secara umum oleh orang Indonesia maupun di Lampung. Tapi yang lebih tertarik dengan perikanan laut itu lebih banyak yang tertarik adalah orang-orang di luar, orang-orang luar negeri ya. Makanya tadi ada kasus, penjualan benih lobster itu orang-orang luar negeri itu yang tertarik karena mereka butuh lobster tersebut. Mereka mungkin punya produk-produk makanan yang dihasilkan dari lobster. Kalau orang Indonesia tuh nggak suka lobster, gitu. Kalau saya tanya orang-orang Lampung gitu ya, suka lobster nggak suka karena, apa, pengolahannya susah, lalu apa, dagingnya katanya sih sedikit gitu ya, terus banyak apa, tulangnya tuh cangkangnya kan keras juga. Nah ini, yang menyebabkan ternyata model-model makanan tersebut yang menyebabkan, hasil perikanan di laut agak sulit sulit berkembang. Nah, kenapa akhirnya banyak yang diekspor, ya karena tadi orang luar suka, banyak mereka punya makanan yang diolah dari makanan apa, dari komoditas, laut ya, salah satunya udang, sehingga akan menguntungkan kalau dijual, gitu. Nah ini keadaan sekarang bagaimana ternyata kita punya banyak tambak udang, ada beberapa produksi udang yang bisa ditingkatkan, bisa dikembangkan, kalau kualitasnya baik bisa dijual ke luar negeri gitu, bisa bersaing, gitu. Karena di Indonesia ternyata, peminatnya kurang. Tuh, mungkin kalau di Indonesia kita mengembangkan kuliner makanan laut dengan, apa ya, dengan cita rasa yang tinggi, udang itu banyak berlaku di sini, tuh. Nah, yang kemudian permasalahannya, tambak udang itu banyak, benihnya ada gitu ya, tapi pengelolaannya, nah ini pengelolaannya masih kurang. Ini butuh, permasalahannya ternyata butuh, banyak banyak apa ya, banyak bidang yang
turun untuk bisa menyelesaikan menjadi solusi permasalahan-permasalahan ini ya. Permasalahannya kan, nah di sini bisa dilihat tambak udang masih dikelola secara tradisional gitu ya. Walaupun secara kebutuhan dibutuhkan gitu ya, hasilnya dibutuhkan, butuh banyak, tapi masih dikelola tradisional sehingga mungkin kalau tradisional ya tadi tidak presisi, tidak terukur, hasilnya masih kira-kira gitu. Misalkan ada perubahan alam yang begitu cepat nanti akan mempengaruhi secara signifikan juga sehingga hasilnya akan jelek, menurunkan kualitas. Nah, ini kalau misalkan bisa dikelola tadi ya dengan metode yang sebelumnya dijelaskan, kita menggunakan beberapa sensor untuk mengetahui udang ini bisa hidup dengan keadaan seperti apa. Misalkan keadaan tingkat keasinan air, gitu, tingkat suhu air, tingkat keasaman air itu bisa dilihat bahwa udang tersebut akan memiliki kualitas yang baik dengan kondisi tertentu. Nah, kita merekayasa kondisi tersebut ada di tambak udang kita, ya, dengan pengetahuan kita. Nah, maka bidang-bidang yang perlu dipahami adalah kita harus memberikan pendidikan tadi, pendidikan di bidang pertanian. Nah, pertanian itu kan luas tadi ya, misalkan di bidang tambak udang berarti si petani tersebut, nelayan tersebut harus diajarkan tentang tambak udang tersebut adalah seperti ini. Secara kebutuhannya untuk hidup udang itu kondisinya seperti ini. Mereka harus diberikan pendidikan seperti itu. Ada sisi pendidikan, ada sisi pelatihan. Kemudian kita menerapkan menggunakan beberapa sensor yang tepat gitu ya untuk merekayasa menemukan kondisi-kondisi agar udang tersebut bisa hidup secara berkualitas. Nah, itu kita rekayasa, kita kelola, kita monitoring. Sehingga nanti resiko-resiko terburuk, ada masalah penyakit dari komoditas tersebut, masalah lingkungan, ancaman dari perubahan cuaca, itu bisa dikurangi. Sehingga nanti kualitas hasil perikanannya lebih maksimal. Itu. Nah, ini salah satu penerapan tadi ada istilah precision agriculture yang bisa diterapkan secara nyata di bidang tambak udang ya, tambak udang yang memang dikembangkan di sekitar daerah perairan di Lampung. Oke, nah solusinya seperti apa? Nah, yang pertama, jadi ntar ada solusinya, ada solusi teori, ada yang berupa praktek gitu ya. Nah, solusi teori menggunakan IoT tadi, perangkat IoT ini. Jadi nanti kalian mungkin belajar IoT di semester berapa? Semester 5 mungkin ya. Semester 5 atau 6. Nah, apa yang kalian pelajari sebenarnya IoT itu perangkat-perangkat menggunakan microcontroller ya Arduino, lalu nanti ada koneksi menggunakan antena ya, komunikasi datanya, lalu nanti terkoneksi lagi ke sensor-sensor. Dari sensor-sensor tersebut bisa mengirimkan informasi-informasi yang dibutuhkan atau informasi-informasi perubahan-perubahan yang terjadi yang ditangkap oleh sensor tersebut, lalu dikirimkan ke masternya. Nanti masternya ini akan mengelola data-data monitoring tersebut ya. Bisa disimpan, bisa dianalisa, bisa diberikan hasil analisa tersebut kepada si user, orang yang membutuhkan. Nah, ini solusi teorinya seperti ini, bentuknya seperti ini, gambarannya. Banyak sekali penelitian-penelitian yang membuat perangkat-perangkat seperti ini. Ini murah, bahkan harganya ya hitungannya mungkin kalau kita bilang 1 juta sampai 5 juta ya, itu sudah bisa digunakan untuk memonitoring tadi satu tambak udang. Oke, nah implementasinya seperti apa? Seperti ini. Jadi perangkat yang digambarkan tadi ya, di skema tadi, teorinya seperti tadi, nah diimplementasikan seperti ini. Kalau kita lihat di gambar yang di tengah ini ada perangkat ya, sebenarnya perangkat ini perangkat jadi, buatan sendiri, ada yang nomor 1 itu kabinet ya, kabinet atau kotaknya, kalau kita tahu perangkat MCB rumah gitu ya, biasanya ada kotaknya juga kan, kotaknya. Nah, ini kotaknya bikin, disesuaikan, alat yang tadi digambarkan ada di dalam kotak tersebut. Tuh, nah, kalau kita lihat nomor 2-nya ada antenanya ya, akan mengirimkan sinyal mungkin WiFi untuk komunikasi datanya. Lalu
digambarkan nih contoh ya, karena ditaruh di darat, di lantai rumah mungkin. Nah, ini contoh 4, 5, 6 nih adalah air gitu ya. Nanti air itu mungkin dikasih perbedaan pH, perbedaan suhu, untuk apakah bisa sensor tersebut memonitor perbedaan suhu di air yang 4, 5, dan 6 gitu ya. Kan airnya ada di di gelas-gelas. Nah, nanti hasil tampilan dari sensor tersebut bisa ditampilkan di LCD nih. LCD-nya yang ada di tingkat sebenarnya. Nanti bentuk LCD-nya tampilan seperti ini. Ada note 2, salinitas sekian, pH sekian, suhu sekian. Seperti itu. Oke. Sebentar, saya internet tidak stabil. Nah, ini kurang lebih ini adalah hasil penelitian ya dari bidang teknik informatika, bagaimana IoT tersebut bisa membantu menarik data sebenarnya. Nah, kemudian ketika data tersebut disimpan di dalam database, lalu dianalisa, kita bisa sebenarnya juga mengembangkan tadi sistem informasi, sistem basis datanya, sistem basis data atau sistem database-nya. Kemudian setelah kita mengembangkan sistem basis datanya, kita bisa mengembangkan satu sistem lain lagi, namanya sistem monitoring. Setelah sistem monitoring, ada juga sistem yang bisa kita kembangkan namanya sistem analisa data. Itu banyak sekali bidang yang bisa kita kembangkan itu. Jadi dari satu project ini, project monitoring e-aquaculture ini bisa jadi 5 bidang skripsi gitu ya, 5 bidang skripsi. Skripsi anak elektro, skripsi anak IT juga bisa semua. Nah, ini jadi kalau 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 kalian bilang ini adalah satu skripsi, ya oke bisa. Tapi ternyata datanya sendiri itu bisa jadi bentuk skripsi sendiri, analisa datanya. Gitu. Nah, ini untuk membuka wawasan kalian nanti skripsi saya seperti apa ya. Ini bisa satu bentuk skripsi, tapi kalian mengembangkan sistem database-nya sendiri juga menjadi satu bentuk skripsi sendiri. Oke, next. Oke. Jadi ini contoh aja. Jadi kalau materi tadi yang pertama untuk mengetahui apa sih precision agriculture. Lalu yang kedua ini, precision agriculture ini bisa diterapkan salah satunya di bidang perikanan. Nah, bidang perikanan yang dekat dengan Lampung gitu ya. Salah satunya adalah tambak udang. Kenapa tambak udang? Karena tambak udang itu membutuhkan benar-benar tadi presisi ya, kondisi yang tepat. Jadi harus di-treatment dengan baik. Tidak bisa tambak itu kotor, ada kotornya gitu ya, ada limbahnya, ada misalkan perubahan cuaca yang sangat cepat tuh benar-benar harus ditanggulangi gitu, harus ada solusinya. Nah, ini jadi tambak itu memang tempat yang cocok sekali sebenarnya jadi lab IoT itu. Kita bisa melakukan precision agriculture. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya dulu terkait dengan materi kita pada hari ini. Oke, jadi istilah precision agriculture, mungkin kita nanti banyak kenal juga istilah smart farming gitu ya, pertanian cerdas, yang menggabungkan antara beberapa bidang teknologi, baik teknologi elektronika, teknologi bidang teknologi informasi dan komputer, lalu statistika bahkan bisa digunakan di situ untuk menganalisa data tadi, gitu ya, artificial intelligence juga bisa. Nah, ini makanya disebut istilah smart tadi, gitu. Smart city, smart farming, smart home. Jadi istilah smart itu bukan hanya bisa terotomatisasi, bukan hanya terdigitalisasi, bukan hanya yang tadinya manual jadi elektronik gitu ya, enggak. Tapi lebih dalam lagi, bisa dianalisa, datanya, hasil analisanya itu bisa gunakan sebagai pengambilan keputusan. Contoh tadi misalkan ada perubahan pH air gitu ya, pH air di tambak. Kita mau ngambil keputusan nih, ini pH-nya naik apa turun gitu ya. Nggak mungkin kan ketika pH-nya berubah, turun, tapi kita bikin semakin turun, enggak, tapi kita naikin. Nah, ini pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan data. Gitu. Itu ya, jadi istilah smart atau precision nantinya untuk ujung-ujungnya buat decision making tadi. Makanya apa nih, masalah COVID ya, ini yang lagi rame sebenarnya masalah COVID lagi sih.
Masalah COVID itu akan mudah sebenarnya ditanggulangi ya, selain dari sisi kesehatan, sisi medis gitu ya, tapi juga dengan kita bisa membantu nih dari bidang data gitu. Bagaimana mengambil keputusan COVID itu berbasiskan pada data, pada keadaan nyata gitu. Data itu kan sebenarnya kan fakta yang terjadi, lalu kita kumpulkan, kita lihat. Nah, kita mau ngambil keputusan tentang COVID berdasarkan data tadi, apakah COVID ini masih naik atau turun. Nah, permasalahannya datanya ini dikumpulin atau enggak gitu. Nah, dikumpulinnya datanya benar atau tidak. Nah, kemarin ada masalah, kita sayangi juga sebenarnya kalau kalian baca-baca berita ya, data e-hack gitu. Jadi data Kementerian Kesehatan tentang tracing COVID. Mungkin kalian coba cari-cari, ini baru seminggu 2 minggu yang lalu, bahwa data COVID ini tersebar luas. Data COVID ini sebenarnya data yang harusnya disimpan dengan baik, ya, bisa digunakan oleh kementerian yang terkait, tapi data ini tersebar luas ke masyarakat. Nah, datanya ini sebenarnya bukan hanya data tracing, tapi ada data KTP-nya, data pribadi, data nomor handphone, nomor WhatsApp orang yang terkena COVID gitu ya. Nah, ini kan gawat sekali, data pribadi yang harusnya disimpan, tapi malah disebarluaskan. Sedangkan kita butuh data data COVID yang tepat gitu malah nggak transparansi. Nah, ini tantangan kita di teknik informatika, bagaimana bisa mengembangkan tadi bidang data, kita bisa menyimpan data dengan baik gitu ya, sesuai dengan kejadian yang nyata terjadi pada saat ini yang dekat dengan kita. Tantangan-tantangan kita. Sebenarnya bisa jadi judul penelitian atau jadi judul skripsi. Nanti kan kalian sebenarnya kalau lulus dari informatika itu kan hanya butuh penelitian kan, meneliti sesuai dengan bidang kalian. Nah, nanti penelitian tersebut kalian bikin laporan, lalu diuji oleh penguji gitu kalau di skripsi, ya udah lulus gitu. Nah, ini sebenarnya melihat dari permasalahan yang terjadi. Kalian meneliti dari apa yang terjadi di sekitar kita. Bisa macam-macam, bisa tentang COVID, bisa tentang pertanian tadi ya, tambak udang gitu ya. Atau yang lagi rame juga sekarang tentang mangrove gitu ya. Meneliti tentang mangrove gitu. Tapi sebenarnya ada pertanyaan, kok itu kan bukan bidang saya Pak, mangrove, COVID, tambak udang. Betul bukan bidang kalian, tapi bidang kalian bisa diterapkan di situ. Jadi sangat luas, tempat main kalian sangat luas, tempat kalian untuk meneliti sangat luas, banyak. Tinggal kita explore dari awal, minat bakat kita kemana. Dan keilmuan. Harus banyak baca memang. Banyak baca keilmuan kita nanti minatnya arahnya kemana, kembangkan kemampuan kita di arah situ. Ya, seperti itu mungkin untuk materi hari ini. Ada yang ingin tanyakan dulu? Jadi jangan lupa untuk absensi ya. Absensinya saya buka jam 10 sampai jam 11.40 di kelas. Coba saya lihat dulu. Absensi. Suara saya putus-putus ya? Putus-putus nggak? Enggak, Pak. Jelas, Pak. Enggak, Pak. Oke, absensi. Absensi. Saya panggil yang belum absen ya, yang masih merah-merah. Siapa nih? Rohman Fahrozi. Ada Rohman Fahrozi? Rohman Fahrozi. Ada. Alda Larasati. Izin, Pak. Ada tadi sinyalnya hilang, Pak. Oh ya, tadi ada ya. Oke. Yang ngechat ya. Siap ya, Pak. Alvin Rehan Syah. Ada. Ada, Pak. Anissa Purota Ayun. Anissa Purota Ayun. Coba. Hadir ya. Anissa. Azahra Nafisa. Azahra Nafisa. Ada, Pak. Refrizar Dwi Ardito. Ada, Pak. Ya. Lagi Jonathan.
Jonathan Ilyasa. Jonathan ya? Ada? Ada. Teguh Karya Rizky. Ada? Teguh Karya Rizky? Belum hadir. Apa lagi nih? Meta Berliana. Ada, Pak. Dan ada Monica Oktaviani. Ada, Pak. Muhammad Raja Haikal. Muhammad Raja Haikal. Ada? Belum hadir. Muhammad Solahuddin Zain. Muhammad Solahuddin Zain. Ada? Enggak, ini ada nggak sih? Ada ya. Dimas Hidayanto Naim. Ada, Pak. Muhammad Naufal Rizkullah. Hadir, Pak. Apa lagi nih yang belum absen? Sabila Zata. Ada ya? Ada nggak? Ada kan? Ya, Pak, ada, Pak. Sabila Zata, ada. Muhammad Irfan Sinado. Ada. Oke. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, saya cukupkan. Terima kasih untuk yang sudah bisa hadir. Kita kuliah online sejam aja ya kalau dengan saya. 1 jam lah mudah-mudahan. Kalau materinya nggak banyak, 1 jam 60 menit di online. Nanti sisanya silakan kalian kerjakan ya tugas, jangan lupa. Jadi tugas kita pada pekan ini, kalian silakan lihat di Vkelas. Di situ ada tugas jurnal perkuliahan 1. Nah, di situ silakan kalian kerjakan. Nah, sama saya berikan ada satu materi tambahan. Mungkin sudah dapat video ini ya, video tentang PKM ya. Jadi kegiatan mahasiswa di sini masuk ke final sebenarnya, masuk ke final kegiatan PKM dari anak pertanian. Di situ tentang smart building for sustainable farming. Nah, ini sebuah konsep, sebenarnya bukan akan dibangun, tapi ini sebuah konsep pertanian cerdas, ya, pertanian cerdas, dia itu tidak menggunakan lahan yang begitu luas, tapi di dalam bangunan. Ini kalian lihat-lihat, nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, ini kalian berarti bisa tahu nih tentang smart farming, smart building, nanti ada juga istilah sustainable ya. Sustainable itu apa sih? Nah, kalian pelajari juga secara mandiri ya. Oke. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan. Terima kasih. Ada chat apa? Oke, Fahrozi ya. Rahman Fahrozi. Terima kasih yang sudah bisa hadir ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih.